Nah, teman-teman, sekarang ini kita sedang berada di rumah saya. Jadi ini adalah meja kerja saya. Dan di video sebelumnya saya menjelaskan kita lagi ngejar proyek untuk mesin antrean bank gitu ya. Ada 5 loket nantinya. Dan kelima loket itu nanti akan berkomunikasi secara wireless ke displaynya. Sebelumnya saya sudah pernah bikin prototipe seperti ini. Ini sudah lama banget, ini sekitar 2 tahun, hampir 3 tahunan lalu. Dan itu sudah berhasil, hanya saja seperti yang saya bilang, displaynya ini masih terpisah dengan PCB utamanya gitu. Dan juga masih menggunakan chip ESP12E. Nah, sekarang saya sudah menggambar ulang menggunakan bukan chip ESP12E-nya, tapi menggunakan IC ESP8266EX yang dimana bisa membuat kita bikin PCB-nya jauh lebih kecil gitu. Ini displaynya dan kita lihat, oh ini estetik memang background untuk YouTube-nya. Ini ya live streaming. Jadi pakai webcam, pakai kamera. Nah, di sini mungkin saya jelasin sedikit. Seperti yang saya bilang, kita menggunakan ini IC ESP8266EX karena dia jauh lebih kecil. Maunya pakai ESP32, cuman ya Bluetooth-nya nggak kepake ya. Kita pakai yang ESP8266 aja. Terus sudah dilengkapi dengan USB TTL untuk memprogramnya. Jadi bisa kita program ulang seandainya ada penambahan fitur-fitur atau gimana gitu ya, fungsi-fungsi. Jadi ini mesin antrian full custom. Bisa kita ubah. Mungkin nanti bisa diintegrasikan dengan software desktop, bisa aja. Atau mungkin standalone hardware tok bisa juga gitu. Jadi saya lengkapi aja USB TTL untuk memprogram. Dan di sini sudah menggunakan USB Type C ya. Dan menggunakan display 4 digit 7 segment seperti ini. Ini library-nya download ya. Kalau saya bikin males. Jadi download library-nya. Nah, terus ini menggunakan driver TM 1637 ini rangkaiannya sederhana banget, cuma menggunakan komponen berapa gitu ya. Terus regulator step down-nya kita menggunakan yang ini linear aja, AP2112K. Nggak, saya lupa ini arus maksimumnya berapa ya. Nah gitu. Ini juga rangkaiannya ini ngelihat di datasheet regulatornya ini gitu. Saya nggak hafal rangkaiannya, tapi lihat di datasheet udah. Nah terus ini rangkaian auto resetnya menggunakan transistor, boleh MMBT 2222, boleh juga 3904, bebas teman-teman ya. Yang penting NPN transistornya. Nah untuk PCB-nya teman-teman bisa lihat ini dia. Nanti mungkin akan saya bahas di video lebih lengkapnya ya, tapi di sini cuma cuplikan-cuplikan aja. Ini rangkaian PCB-nya, desain PCB-nya. Ukurannya itu coba kita lihat. Ukuran PCB-nya oke, sekitar 46-an dari titik bautnya. Terus lebarnya itu 3 cm dari titik bautnya. Cukup kecil untuk sebuah controller loket. Jadi lebih kecil dari yang pernah saya buat sebelumnya gitu ya. Ini lumayan besar dalamannya. Dan kita buat yang lebih kecil lagi. Nah, kalau ini masih pakai USB yang USB mini konektornya. Mini apa mikro sih? Nah, itu untuk yang PCB-nya.
Nah, untuk gambar 3D-nya saya gambar menggunakan Fusion 360. Sebenarnya di Fusion 360 ini bisa juga kita menggambar PCB-nya, tapi karena sudah kadung gambar di Eagle PCB sama aja sebenarnya. Ini juga punyanya Eagle, itu juga udah dibeli sama Autodesk. Jadi kenapa saya gambar 3D-nya di sini? Kalau sebelum-sebelumnya saya pakai software Inventor, tapi sekarang kita beralih ke Autodesk 360 karena lisensinya personal. Gratis ya. Jadi kita gratis. Jadi kalau ini enak teman-teman ya. Kita buat 3D dari PCB-nya dulu. Terus dari 3D-nya itu kita bisa bikin casingnya dengan sangat pas banget. Karena ini ya, apa namanya? Karena casingnya kita bikin dari berdasarkan ukuran PCB aslinya gitu. Ini kan, ini bentuk PCB-nya, kita bisa hilangin PCB-nya dulu. Ini belum selesai teman-teman ya, lubang bautnya belum saya buat. Ini baru satu lubang baut untuk ke PCB-nya. Ini untuk lubang USB Type C-nya gitu. Jadi kalau kita nyalain kayak gitu dia. Terus untuk tutupnya sendiri, ini tutupnya sederhana juga. Jadi tutupnya cuma polosan gitu, tapi nanti bakalan dikasih list di pinggirannya. Terus, nah di bagian display sini, kalau teman-teman lihat ya, ini dia kotak-kotak polosan gitu, tapi sebenarnya bisa kita ini ya edit ya. Sorry, salah. Sebenarnya bisa kita edit biar nggak kotak gini desainnya. Kita kasih chamfer atau fillet dengan cara klik di garis yang mau dikasihin chamfer atau fillet. Kita bisa kasih fillet. Ini misalkan pilih fillet, kasih 1 mili, maka dia akan tidak tajam ya, sudutnya tidak tajam gitu. Chamfer atau fillet terserah. Jadi bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Tapi nanti aja, saya belum kasih list soalnya. Nah seperti itu. Nah kalau PCB-nya teman-teman kita lagi cetak di pabrik, $5. Masih ngirimnya baru kemarin. Terus masih sedang membuat solder mask. Oh ya, bagusnya kita bikin di software Fusion ini teman-teman ya. Misalkan saya matikan dulu tutupnya, saya matikan bodinya. Jadi kelihatan cuma ininya aja ya. Apa namanya? PCB-nya aja. Kita bisa ngerender teman-teman ya. Ini ada menu render. Kita bisa ngerender desain kita biar tampak seperti aslinya gitu. Ini misalkan teman-teman lihat di sini, kita lihat ya. Nah ini kan tanpa casing, ada lengkap dengan komponennya di bawahnya. Ini kalau kita render, kayak saya zoom di bagian konektor USB Type C, ini kan masih kelihatan seperti mainan gitu ya. Tapi kalau saya klik tombol render di atas, ini ya render, kita akan lihat dia akan tampil seperti apa ya, PCB asli gitu, sampai dengan kilap-kilapannya. Ini coba saya rotate dulu biar teman-teman bisa lihat. Dia akan ngerender. CPU saya sedang bekerja keras, suara kipasnya. Nah ini proses rendernya di sini. Ini baru awal, masih bintik-bintik. Tapi nanti kalau sudah final atau excellent, dia bakalan bagus banget. Lihat aja LED-nya berpendar, mantul ke sini cahayanya karena ini stainless steel, chrome gitu ya. Dan ini juga pendar dari LED-nya. Hasilnya bagus banget. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini gratis aplikasinya, silahkan download. Lisensinya kalau kita pakai personal itu gratis 1 tahun. Bukan promo ya, bukan endorse ya. Ada banyak sebenarnya software PCB yang bisa tampilin 3D, tapi saya
untuk pemula gitu ya, untuk pemula kayak saya ini nggak pernah pakai aplikasi 3D, ini cukup mudah banget. Karena kita bisa otomatis ngisiin 3D-nya, objek-objek 3D, komponen-komponennya, dan bahkan kalau nggak ada komponennya kita bisa manual isiin gitu. Download objek 3D-nya terus kita masukin ke PCB kita gitu. Ini progresnya belum selesai, tapi konektornya udah terlihat seperti realistik gitu ya. Apalagi nanti kalau progresnya udah selesai gitu. Ini saya stop aja. Nah kayak gitu teman-teman ya. Ini kalau di stop balik lagi, bulukan dia kayak kayak mainan gitu ya. Oke gitu. Ya mungkin sekian dulu teman-teman ya vlog kita hari ini. Saya masih pakai kolor ngantor di rumah nih. Oke, sampai jumpa.